ketika sudah disusun kayu dan itu disiram solar, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api. Namun itu ketika menyala itu mati lagi. Diusahakan lagi, dibakar lagi, dan itu mati lagi. Dan istrinya Mas Tono ini seperti merasakan hembusan angin yang menerpa ke arah tungku tersebut, sehingga nyala api tadi itu tidak bisa membesar, namun mati. Akhirnya dengan sedikit kesal, istrinya Mas Tono ini pergi memanggil suaminya. Mas, kenapa, kata lakinya kan, kata Mas Tono ini, iku tungku itu susah tenan diuripke genine. Itu tungkunya itu susah sekali dihidupkan apinya. Bantu dong. Jadi Mas Tono pun pergi bersama istri menuju ke arah dapur. Dan Mas Tono memperhatikan, tapi udah ada minyaknya ini, udah tinggal nyetekkan aja pakai korek hidup. Udah, tadi udah aku coba. Tapi ketika nyala itu mati lagi. Seperti ada hembusan angin yang meniup ke arah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahi rezeki yang melimpah dan juga selalu dimudahkan urusannya dan dilancarkan semua usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini ada satu cerita yang datangnya dari Mas Sabri di Blok Y, Telaga Jernih, Medan, Sumatera Utara. Cerita ini dialami langsung oleh Mas Sabri ketika merantau di Tanah Aceh sebagai tukang membuat bangunan ya. Jadi beliau ini pada bulan November dan Desember itu bekerja mengikut sebuah pekerjaan di Tanah Aceh yang membangun sebuah rusun yang diperuntukkan untuk jajaran keluarga para kepolisian di Tanah Aceh tersebut. Selain Mas Sabri juga banyak pekerja-pekerja lainnya ya, yang dari Medan, dari Tanah Aceh sendiri juga ada juga yang datang dari Jawa. Dan salah satu teman Mas Rawi bekerja itu adalah, kita sebut saja namanya Mas Tono. Jadi Mas Tono dan Mas Sabri ini sama-sama bekerja sebagai tukang, dan juga sama-sama membawa istrinya sebagai tukang masak yang untuk melayani atau memenuhi kebutuhan makan dan sarapan bagi para pekerja di tempat pekerjaan itu yang jumlahnya cukup banyak. Menurut Mas Sabri ada ratusan orang. Jadi semua sarapan dan makan siang juga makan malam itu dihandle oleh istri Mas Sabri dan istri Mas Tono tadi. Sementara lokasi yang dibangun rusun tersebut adalah merupakan sebuah, sebetulnya di daerah perkotaan yang cukup ramai, namun itu posisi kantor kepolisiannya. Tapi rusun yang dibangun ini lokasinya itu adalah di belakang atau agak jauh dari kantor kepolisian tersebut, beberapa meter ke belakang. Dan lokasi tersebut tidak begitu hutan ya, tapi ada ditumbuhi beberapa pohon terembesi yang sangat besar, terutama salah satunya itu adalah yang berada di samping kamar mandi tempat para pekerja itu membersihkan diri setiap harinya. Selain itu ada juga satu pohon terembesi yang berada di tempat pencucian piring, di mana setelah ibu-ibu tadi ya, istri Mas Sabri dan istri Mas Tono tadi bekerja, itu
membersihkan piring-piring cucian itu ya di situ, dan itu ada satu kelontong bersih yang pada satu ketika istrinya Mas Tono ini akan melakukan aktivitas memasak untuk sarapan pagi yang nantinya disediakan untuk para pekerja yang berada di grup mereka. Jadi masak di pekerjaan ini di lokasi ini adalah dibagi dengan grup. Bagi mereka yang berasal dari Tran atau dan wilayah sekitarnya, seperti Pasar Baru dan lainnya itu dimasak oleh grup masing-masing. Jadi pada saat itu sekitar jam 4 pagi si Mas Tono ini akan melakukan aktivitas memasak sarapan itu. Jadi beliau menuju ke arah dapur dan kemudian menyiapkan tungku untuk memasak, yang mana alat masak itu berupa dari kayu yang memanfaatkan sisa-sisa potongan kayu yang ada di bangunan tersebut. Jadi ketika sudah disusun kayu dan itu disiram solar, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api, namun itu ketika menyala itu mati lagi, diusahakan lagi, dibakar lagi, dan itu mati lagi. Dan istrinya Mas Tono ini seperti merasakan hembusan angin yang menerpa ke arah tungku tersebut, sehingga nyala api tadi itu tidak bisa besar, namun mati. Akhirnya dengan sedikit kesal, istrinya Mas Tono ini pergi memanggil suaminya. Mas, kenapa, kata lakinya, kan kata Mas Tono ini, iku tungku iku susah tenan diuripke genine, itu tungkunya itu susah sekali dihidupkan apinya, bantu dong. Jadi Mas Tono pun pergi bersama istri menuju ke arah ke dapur, dan Mas Tono memperhatikan, tapi udah ada minyaknya ini, udah tinggal nyetekkan aja pakai korek hidup. Udah, tadi udah aku coba, tapi ketika nyala itu mati lagi, seperti ada hembusan angin yang meniup ke arah itu. Mas Tono pun tertegun ya, hembusan angin, sementara dia perhatikan di sekitarnya itu tidak ada angin yang berhembus gitu kan. Jadi akhirnya dia mencoba juga hidupkan dan menghidup, tapi ya itu mati lagi. Kemudian dia memperhatikan dari mana arah hembusan angin itu, dan dia coba untuk menghalangi arah hembusan angin tadi, tiupan angin ke arah tungku itu dengan badannya, dan kemudian dia menghidupkan lagi dan korek api, dan itu menyala dan tidak mati, dan akhirnya si istri bisa memasak dengan seperti biasanya gitu kan. Namun setelah itu Mas Tono ini memperhatikan ke arah sekelilingnya ya, perhatikan walaupun keadaan masih gelap, dari sinar lampu yang ada di dapur itu masihlah kelihatan suasana yang ada di sekitarnya dengan walaupun remang-remang. Dan dia melihat ke arah terem besi, pohon terem besi yang ada di belakang dapur itu, yang itu jarak sekitar 5 meteran lah gitu, 5 meter lebih, mungkin 7 meteran gitu. Dan dia memperhatikan ke arah pohon terem besi itu dan melihat sosok bayangan di atas itu lagi seperti orang duduk, dan itu berbaju putih. Jadi Mas Tono berpendapat, ini apa gitu kan, apakah ini makhluk kuntilanak gitu kan. Nah akhirnya dia memperjelas agak mendekat ke pohon itu, dan memang nyata itu bahwasanya sosok makhluk yang ada di pohon itu adalah sosok kuntilanak yang tadi mengembus. Ternyata kuntilanak tersebut mengembus ke arah tungku di mana istri Mas Tono itu ingin memasak gitu kan, sehingga ketika dihidupkan kuntilanak yang mengembus dan mati lagi. Akhirnya dengan rasa takut Mas Tono juga mengajak istrinya kembali ke dapur, kemudian mengajak istrinya, udah nanti aja masaknya, ini dimatikan dulu apinya, diangkat lagi itunya, kuali-kualinya diangkat lagi, nanti kita masak setelah azan subuh. Akhirnya si Mas Tono nanti nggak melanjutkan aktivitas masaknya, tapi melanjutkannya nanti setelah azan subuh. Nah itu kejadian yang pertama yang ada di lokasi tempat di mana Mas Sabri itu bekerja, dan dia mendapatkan cerita ini dari Mas Tono. Nah kejadian berikutnya itu dialami langsung oleh Mas Sabri, yaitu ketika dia ini ingin membuang sampah, yang mana sampah ini berasal dari sisa-sisa masakan istrinya yang ketika mendapat giliran untuk masak. Sisa itu dia buang ke arah ke belakang dapur sejauh sekitar jaraknya itu sekitar 15 meteran lah dari dapur di mana tempat istri bekerja. Dan itu kejadiannya itu bukan pada subuh, tetapi pada untuk apa namanya, memakan istri memasak untuk makan malam, jadi itu sekitar sore lah, jam
5 atau jam 6 gitulah gitu kan. Jadi beliau itu membuang sampah itu ke arah tersebut. Namun ketika itu dia merasakan seperti ada bayangan yang berkelebat di belakangnya. Dan dia merasakan tengkuknya itu seperti merinding. Dia berpikir apa ini kan gitu kan. Tapi dia akhirnya melaksanakan terus membuang sampah itu dan kemudian berbalik menuju ke arah lokasi dapur. Nah di perjalanan itu dengan rasa merinding yang dia alami tadi itu, dia menduga-duga karena dia sudah mendengar cerita bahwasannya di pohon itu ada penghuninya yang dia dengar dari Mas Tono. Akhirnya dia dengan rasa merinding yang mempercepat jalannya menuju arah dapur, dan disitulah terjadi sebuah kejadian di mana Mas Sabri ini tidak melihat adanya besi yang tergeletak di atas jalan tersebut, yang mana jalan itu tertutup oleh rumput-rumput. Nggak tahu siapa yang meletakkan besi di situ. Seharusnya memangnya besi itu nggak berada di situ sih, kata Mas Sabri. Harusnya itu berada di daerah lokasi di mana tempat para pekerja bekerja. Tapi nggak tahu tuh siapa yang meletakkan sehingga kakinya itu tersandunglah besi tersebut, dan itu melukai kaki kanan Mas Sabri bagian sebelah dalamnya itu ya. Itu apa namanya, ini kaki kanan dan di sini mungkin kenanya itu, dan itu agak serius sehingga harus diobati oleh dokter dan itu mengalami beberapa jahitan, dan karena itu Mas Sabri untuk beberapa hari tidak bisa bekerja. Dan itu bukan kejadian yang terakhir di alami Mas Sabri. Yang kejadian selanjutnya dialaminya ketika Mas Sabri ini sehabis bekerja itu mandi sebelum bekerja untuk membersihkan dirinya, di mana lokasi sumur itu berada di belakang. Ini tadi dapur ya, ini kemudian ada bangunan mes yang bukan mes, itu bangunan yang sudah hampir siap mereka kerjakan tuh, yang mana rusun tadi itu mereka kerjakan. Itu di sekitar situ ada sebuah sumur, dan di sumur itu, dekat sumur itu ada sebuah pohon terang besi juga. Dan situlah Mas Sabri ini mengalami hal kejadian yang menurut dia cukuplah menyeramkan dan menakutkan baginya. Dimana pada waktu mandi tersebut dia juga seperti ada apa namanya, kelebat-kelebat bayangan di belakangnya itu. Jadi ini sumur kan, sumur sini, disinilah pohon terang besi itu, dan dia mandi itu agak membelakangi ke arah terang besi itu. Dan di situ dia merasa ada kelebatan bayangan yang berayun-ayun di pohon terang besi itu, dan kemudian dia membalikkan badannya dan kemudian dia menoleh ke atas, di mana pohon terang besi itu yang diduga dia ada sosok makhluk yang berayun. Dan ternyata memang benar, di situ ada sosok makhluk berbaju putih yang menurut Mas Sabri itu adalah sosok kuntilanak, di mana kuntilanak itu lagi duduk dan memperhatikan Mas Sabri mandi. Mas Sabri melihat arahnya dan itu lihat jelas mukanya yang istilahnya menurut Mas Sabri itu matanya itu hitam bolong, dan kemudian di bajunya itu terdapat noda darah yang sangat banyak sehingga memenuhi hampir seluruh bajunya. Jadi Mas Sabri segera cepat-cepat menyelesaikan mandinya, dan dia pun berlari menuju ke arah di mana mereka itu bertempat tinggal di salah satu rusun yang hampir selesai mereka kerjakan. Dan setelah itu dia menceritakan kepada beberapa kawan-kawan yang di situ jadi mengalami seperti itu, dan gegerlah di tempat itu ya, bahwasanya ternyata di situ ada penghuninya yang selama ini menampakkan diri beberapa kali kepada Mas Tono dan juga Mas Sabri. Jadi Mas Sabri setelah waktu ada senggang gitu, dia di antara misalnya setelah selesai bekerja jam 5-an gitu, dia jalan-jalan ke arah di mana di depannya itu kan kantor polisi ya kan, yang mana di situ ada teronggok sebuah mobil yang menurut Sabri ini mobil itu seperti bekas tabrakan karena keadaannya yang sangat rusak parah, peot di sana sini dan kacanya pecah gitu kan. Dan di situ dia melihat ada bekas ceceran darah yang sangat banyak, namun sudah mengering karena mungkin itu sudah berapa hari di situ. Mungkin sebelum dia ada di situ bekerja mungkin sudah ada lah itu, karena baru kali itu dia istilahnya berusaha jalan-jalan ke situ untuk melihat keadaan, dan dia melihat mobil tersebut teronggok di situ.
Jadi melihat mobil tersebut dengan keadaannya yang sedemikian rupa, Mas Sabri ini berpikir, apakah makhluk yang selama ini mengganggu atau menampakkan diri di sekitar tempat mereka bekerja itu adalah merupakan dari korban tabrakan ini gitu kan. Jadi Mas Sabri itu mencari apa namanya keterangan-keterangan dari beberapa orang gitu kan. Ternyata pemilik atau salah satu uh, penumpang di mobil itu adalah seorang wanita yang kemudian meninggal dalam tabrakan tersebut. Jadi Mas Sabri berpikir, ya mungkin inilah makhluk makhluk yang selama ini mengganggu itu atau melakukan itu berasal dari mobil ini, berasal dari kecelakaan yang menimpa seorang wanita pada mobil tersebut. Akhirnya Mas Sabri ini mengambil tindakan ya, karena kalau seterusnya mereka diberi penampakan itu terutama kepada istrinya dan istri Mas Tono, mungkin mereka itu akan nantinya nggak berani untuk masak di waktu pagi hari gitu. Akhirnya Mas Sabri ini mengambil tindakan yang menurut dia mungkin bisa meredam aktivitas dari makhluk tersebut. Kemudian mendekati mobil tersebut dan dia berkata, apapun kamu, siapapun kamu, tolong jangan menampakkan diri di sekitar tempat kami bekerja. Kami di sini untuk mencari makan, untuk menghidupi anak dan istri kami. Jadi tolong jangan mengganggu atau menampakkan diri kepada para penghuni, para pekerja di tempat ini. Ya seandainya kamu merasa kurang nyaman atas kehadiran kami di sini, kami mohon maaf dan kami doakan semoga kamu, siapapun itu, semoga tenang berada di alam sana. Dan setelah itu Mas Sabri mendoakan dengan caranya ya, dia nggak menceritakan bagaimana mendoakan korban tabrakan itu, kemudian pun kembali ke lokasi di mana mereka selama ini tinggal. Dan setelah dilakukannya itu oleh Mas Sabri, memang beberapa hari kemudian itu tidak ada lagi atau tidak terdengar lagi baik dari Mas Sabri, Mas Tono dan istrinya, kemudian pekerja-pekerja lain yang mandi atau masak di tempat itu tidak pernah lagi terdengar mereka itu diberi penampakan yang terjadi seperti selama ini. Dan akhirnya mereka dengan adanya penampakan yang sudah mulai tidak ada itu, mereka bekerja semakin merasa nyaman. Dan akhirnya pada beberapa hari sebelum tahun baru, Mas Sabri ini kembali ke kampungnya itu di Telaga Jernih, dan kemudian dia bercerita kepada saya. Dan saya minta izin untuk ceritakan ini. Alhamdulillah Mas Sabri mengizinkan cerita ini untuk saya ceritakan di YouTube. Baik begitu teman-teman semuanya, semoga cerita Mas Sabri ini dapat memberi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya memang ya berjumpa dengan makhluk seperti itu tentulah bagi beberapa orang yang bernyali kecil itu sangat menyeramkan dan sangat menakutkan. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan baik kepada makhluk tersebut, mudah-mudahan mereka juga mengerti. Ya, kita ambil sisi baiknya dari cerita ini, kita buang sisi buruknya dari cerita ini. Dan saya mohon kepada kawan-kawan yang belum subscribe channel saya, mohon bantuannya subscribe dan tinggalkan komentar di kolom komentar kami. Berikan kami saran dan kritik untuk menjadikan channel ini lebih baik dan lebih sana ke depannya. Jangan lupa pencet tombol like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.